Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi hak Allah ketika Allah akan meninggikan derajat makhluknya sehingga memiliki keistimewaan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Allah utus 124.000 nabi yang di dalamnya terdapat 313 rasul. Dan dari sekian rasul ada 25 rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dari nabi dan rasul itu ada 5 rasul yang bergelar ulul azmi. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada salah satu nabi, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Bilangan bulan ada 12. Dari 12 bulan itu Allah memberikan keistimewaan pada salah satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Karenanya Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Bilangan hari dalam satu minggu ada 7 hari. Allah memberikan salah satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Karenanya hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Bilangan waktu dalam sehari semalam terdiri dari 24 jam. Di antara 24 jam itu ada waktu istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir, di mana saat yang tepat untuk hamba Allah menghadapkan dirinya melalui ibadah sholat tahajud. Dan di antara sekian banyak malam, Allah istimewakan salah satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita ibadah di dalamnya, maka pahala ibadah kita setara dengan ibadah kita selama 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa saja keutamaan Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke suatu tempat di langit yang pertama atau langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Dalam tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan tahap kedua turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Keistimewaan Lailatul Qadar yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3.
Inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, yakni malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang ketiga, amal soleh yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun keistimewaan yang keempat, Allah memerintahkan malaikat untuk menyelesaikan segala urusan manusia. Para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 4, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 4, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kemudian yang kelima, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 5, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai datangnya terbit fajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita bertanya, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan suci Ramadan. Mungkin saja ia terjadi pada 1 malam di antara malam-malam Ramadan. Mungkin pada malam pertama, malam ke-9, atau malam-malam yang lain. Akan tetapi, kemungkinan besar ia terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-tamisuha fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam 21 atau malam 23 Ramadan. Sedangkan para ulama yang lain berpendapat kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Mengapa Lailatul Qadar keberadaannya dirahasiakan? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita senantiasa beribadah terus-menerus tanpa henti pada setiap malam di bulan Ramadan. Sebab ketika kita berjaga dari setiap malam dalam malam-malam bulan suci Ramadan, maka tidak kita akan lewatkan datangnya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, di 10 malam terakhir inilah, marilah kita senantiasa menjaga malam-malam ini. Jangan kita lewatkan kecuali dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.